Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Rian FRDNT yang berjudul Tempat Kerjaku Berhantu. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Ini adalah pengalaman dari salah satu temanku yang sudah bersedia untuk berbagi cerita. Tempat Kerjaku Berhantu, sebuah cerita dari Rian FRDNT, based on true story. Cerita ini berasal dari kota industri terbesar di Indonesia. UMK-nya paling tinggi. So, buat kalian yang tahu jangan bilang lagi ya. Mala, temanku, adalah seorang pekerja wanita yang diharuskan bekerja dalam tekanan shift. Otomatis dia bekerja dalam 3 shift setiap harinya. Mala adalah seseorang yang beruntung karena kerjanya nggak dirumahkan selama pandemi ini. Sementara banyak teman-temannya yang dirumahkan, terlebih dahulu selama 1 bulanan. Selama dirumahkan otomatis para pekerja jadi berkurang. Pabrik lumayan jadi sepi. Sebenarnya dia juga cerita tentang kesurupan massal di tempatnya bekerja itu. Dan itu terjadi saat awal-awal Mala masuk kerja. Tapi kali ini aku bakal fokus dulu di cerita ini. Lanjut. Saat itu Mala masuk kerja shift 2. Masuk jam 3 sore bersama jemputan yang selalu setia menjemputnya. Seperti biasa, di dalam jemputan para karyawan atau karyawati yang saling kenal selalu ngerumpi dalam perjalanan. Karena malah anaknya sedikit pemalu, ia hanya sedikit ketawa-ketawa mendengar percakapan teman-temannya tersebut. Akhirnya bis jemputan itu pun sampai di tempat mereka bekerja. Menurut pengakuan dia ke aku, saat sampai gerbang, dia harus berjalan sejauh 600 meter menuju ke tempatnya bekerja. Jadi sebelum kerja juga udah ngerasa capek. Gak apa-apa Mala, semangat. Lalu setelah Mala sampai ke loker, ia menyimpan tas dan barang bawaannya. Dan mulailah ia bekerja. Dan gak terasa tibalah waktunya untuk istirahat. Standar perusahaan memang menerapkan istirahat di waktu maghrib. Mala dan rekan-rekan kerjanya pun makan dan kemudian mereka masuk kerja lagi jam 7 malam. Lalu saat berjalan menuju lainnya, tiba-tiba ada yang kayak manggil namanya gitu. Tapi suaranya kecil banget. Mala pun nengok dan saat itu memang belum ada siapa-siapa kecuali operatornya yang udah datang. Dan dia itu laki-laki. Sedangkan yang memanggil Mala itu adalah suara perempuan. Saat itu Mala gak berani cerita ke siapa-siapa. Cukup dia aja. Soalnya kalau cerita hal yang sensitif kayak begitu, sepertinya gak baik juga. Apalagi banyak teman-temannya yang pasti akan ketakutan. Lalu pekerjaan kembali dimulai. Teman-teman Mala ngajak ngobrol ngalor ngidul agar katanya kerjaannya gak kerasa capek. Di tengah-tengah obrolan itu, Mala terfokus pada ruangan pojok yang ada di hadapannya. Di sana ada wanita yang pakai baju seragam yang sama kayak dia. Tapi kenapa dia diem di pojokan, bukannya kerja? Malah pun menghiraukannya.
dan kembali menata pekerjaannya yang menumpuk itu. Dan saat dia kembali menengok ke tempat yang ada perempuan itu, si perempuan itu udah gak ada, hilang, entah kemana. Setahu Mala juga di tempatnya bekerja, perempuannya pada pakai kerudung. Tapi yang barusan, dia lihat gak pakai kerudung, rambutnya diurai dan lumayan panjang. Apakah itu Mbak Kunti? Dan memang Mala apes. Di saat itu tiba-tiba Mala merasakan kebelet pengen buang air kecil. Akhirnya ia pun izin ke leader dan teman-teman satu lainnya untuk ke kamar mandi terlebih dahulu. Menurut pengakuannya ke aku, saat itu sekitar jam 9.30 malam. Lanjut. Malah harus berjalan kurang lebih 200 meter untuk menuju toilet. Di jalan, malah mendengar seperti ada suara orang batuk. Kurang lebih seperti itu. Kemudian Mala pun mempercepat langkah kakinya dan sampailah ia di depan pintu kamar mandi. Setelah selesai buang air kecil, Mala kemudian kembali ke lainnya. Saat perjalanan, Mala kembali melihat perempuan itu. Perempuan yang sama yang memakai baju seragam perusahaannya. Kini perempuan itu duduk di atas mesin dan dia pun menengok ke arah Mala. Lalu perempuan itu tersenyum. Anjir, gak kebayang sih gimana kalau aku ada di posisi itu. Lanjut. Kemudian Mala pun mencoba lari sampai menuju lainnya. Saat sampai di lain tempat dia bekerja, teman-temannya langsung bertanya kepada Mala yang ngos-ngosan itu. Ada apa Mala? Kenapa? Sementara Mala hanya geleng-geleng saja. Mala enggan untuk bercerita. Apalagi dia takut bahwa teman-temannya akan ketakutan dan tidak konsentrasi bekerja. Kemudian Mala ditawari minum oleh temannya itu. Dan kemudian Mala lanjut kembali bekerja. Teman-temannya masih penasaran dan terus bertanya. Kenapa Mal? Tadi kamu kenapa? Kok ngos-ngosan? Kamu lihat apa? Cerita Ki. Desak teman-temannya. Dan teman-temannya terus mendesak Mala untuk bercerita. Tapi Mala menolak untuk bercerita dan ia menjawab dengan menggelengkan kepalanya saja. Lalu lagi-lagi dia melihat perempuan itu. Malah kemudian mencolek teman yang duduk di sampingnya dan menunjuk ke arah di mana ia melihat perempuan itu. Tapi temannya gak lihat siapa-siapa dan Mala pun kebingungan. Perempuan itu sudah hilang lagi. Terus Mala memberanikan diri untuk bercerita bahwa dia melihat sosok perempuan itu. Setelah Mala bercerita, produksi berhenti sejenak karena barang-barang yang ada di line Mala menumpuk. Operator dan leader pun menghampiri line-nya dan bertanya, "Kenapa? Ada apa?" Kemudian semua menjadi heboh. Lalu tiba-tiba ada yang terbang dari atas dan tertawa cekikikan. Semua orang otomatis menjerit kaget dan pada lari. Pada saat itu para karyawan dan karyawati berlari menuju arah musola. Untung saja gak ada insiden kesurupan. Malah bercerita ke leadernya bahwa dia melihat sosok perempuan yang memakai baju seragam, tapi logo dan kerahnya agak berbeda. Kemudian si leader berkata,
Iya, itu masih seragam PT ini. Tapi itu seragam dulu, kalau nggak salah tahun 2010, kata leadernya. Jadi memang dia itu dulunya adalah karyawan di tempat Mala bekerja. Lalu saat mereka masih kumpul di musola, tiba-tiba terdengar suara cekikikan itu. Lebih nyaring. Semuanya kembali panik. Jangan melamun! Jangan melamun! Operator memperingati para karyawan dan karyawati. Saat itu sudah pukul 11 malam. Harusnya mereka sudah pulang bekerja. Leader pun menginformasikan hal ini kepada security yang bertugas. Lalu para security pun datang menuju ruang produksi. Saat setelah security datang ke tempat produksi, lalu semua karyawan dikawal hingga menuju ke arah luar perusahaan. Dan di sana, lagi-lagi Mala melihat sosok perempuan itu. Tapi kini berbeda. Perempuan itu berbaju merah panjang, melayang-layang di atas, wajahnya sangat menyeramkan. Malah mengucap istighfar terus di dalam hatinya. Semua barang bawaan para karyawan masih di dalam loker. Security segera mengambilkannya. Para karyawan dan karyawati menunggu di depan gerbang dengan terus dalam keadaan panik. Supir bis jemputan bertanya, "Ada apa? Kok pada di depan semua?" Tetapi tidak ada satupun yang menjawab pertanyaan supir bus itu. Lalu tiba-tiba terdengar suara cekikikan dan lagi-lagi ada sosok yang terbang di atas mereka. Dan kali ini sosok itu memakai baju putih. Sosok itu terbang menuju arah atap perusahaan. Semua menjerit ketakutan. Dan akhirnya security datang membawa satu karung barang bawaan para karyawan. Seperti tas, HP dan sebagainya. Karyawan pun bergegas masuk ke dalam bis. Produksi malam itu jadi terhenti. Para karyawan berhamburan untuk segera pulang. Dan sampai saat ini, Mala masih terus terbayang-bayang dengan wajah senyuman dari perempuan tersebut. Dan selesai. Gimana sobat horor? Seru kan ceritanya? Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya.